Saya termasuk orang yang kaget juga ada isu Ahok menjadi dirut Pertamina. Ini luar biasa karena saya tahu persis Pertamina itu. Mestinya kecuali Ahok menyatakan di ruang publik begitu dilantik jadi dirut Pertamina, langsung minta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Itu hasil cawe-cawe dari IMF yang menyebabkan industri migas nasional hancur 20 tahun. Solusinya cabut undang-undang itu. Pak Jokowi sudah hampir 10 tahun di presiden kok. Nggak dengar juga sih. Saran saya berulang-ulang. Solusi atas migas nasional adalah cabut undang-undang migas hasil cawe-cawe dari IMF. Itu yang bikin rusak ini. Sampai detik ini Republik Indonesia menggunakan aturan undang-undang zaman kolonial dalam mengelola kekayaan alam kita yang berupa mineral dan batu bara. Kenapa menggunakan model kolonial? Masih menggunakan namanya konsesi. Konsesi itu izin usaha pertambangan. Itu yang kolonial itu. Sampai detik ini itu yang dipakai. Jadi konteks ini saya tidak setuju Ahok menjadi dirut Pertamina, kecuali Ahok minta kepada Presiden Jokowi untuk keluarkan Perpu mencabut Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 untuk mensukseskan hilirisasi, salah satu agenda yang bisa mempercepat kemakmuran bangsa ini. Saya termasuk orang yang kaget juga ada isu Ahok menjadi dirut Pertamina. Ya, ini luar biasa karena saya tahu persis Pertamina itu. Ya, mestinya kecuali, biar singkat saja, kecuali Ahok menyatakan di ruang publik begitu dilantik jadi dirut Pertamina, langsung minta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Itu hasil cawe-cawe dari IMF yang menyebabkan industri migas nasional hancur 20 tahun. Solusinya cabut undang-undang itu. Ya. Pak Jokowi sudah hampir 10 tahun di presiden kok. Nggak dengar juga sih. Saran saya berulang-ulang. Solusi atas migas nasional adalah cabut undang-undang migas hasil cawe-cawe dari IMF. Itu yang bikin rusak ini. Nah, kalau itu dicabut, justru program-program yang bagus untuk mensejahterakan rakyat, ya, untuk mempercepat kesejahteraan ini, ya, itu akan bisa terlaksana. Contoh satu saja, karena waktu amat sangat terbatas. Contoh satu saja, saya mendukung hilirisasi dari SDA, sumber daya alam kita yang selama ini produksi yang berupa bahan mentah, ya. Jadi produksi tambang-tambang kita itu berbutuh bahan mentah diekspor. Lalu ada
ide, jangan diekspor. Dihilirisasi, dibangun pabrik-pabrik hilirnya. Ya, smelternya dibangun, pabrik-pabrik hilirnya untuk mengolah hasil daripada output smelter itu, sehingga semua terjadi di tanah air. Kesempatan kerja luar biasa banyaknya, dan hasil daripada peningkatan nilai tambah dari produksi mineral itu akan terjadi di tanah air yang luar biasa, meningkatkan APBN negara. Itu ya. Ini justru kata kuncinya sekarang ini di Pertamina. Karena sampai detik ini sudah 10 tahun lebih program hilirisasi untuk mineral ini tidak jadi-jadi, ya, tidak jalan. Bahkan kita dengar kabar ada smelter yang sudah dibangun di Halmahera Timur sudah 10 tahun mangkrak. Gitu. Karena apa mangkraknya? Ini karena tidak ada suplai listriknya. Come on, man. Bagaimana negara sebesar Indonesia tidak mempersiapkan peraturan perencanaan yang bagus? Ya, ini karena salah pertama, pengelolaan minerba, khususnya mineral di tanah air sampai detik ini. Tolong dengar rakyat Indonesia, sampai detik ini Republik Indonesia menggunakan aturan undang-undang zaman kolonial dalam mengelola kekayaan alam kita yang berupa mineral dan batu bara. Kenapa menggunakan model kolonial? Masih menggunakan namanya konsesi. Konsesi itu izin usaha pertambangan. Itu zaman kolonial itu. Sampai detik itu yang dipakai di sektor minerba, terutama mineral. Katanya mineral mau didorong untuk hilirisasi, tapi dia masih menggunakan zaman kolonial. Nah, ini perbaiki dulu ya. Jadi mudah-mudahan bisa Pak Jokowi, presiden kita yang masih resmi sampai sekarang ini, cabut undang-undang migas itu sehingga bisa menjadi contoh untuk hilirisasi ini. Jadi selama ini hilirisasi itu nyaris gagal. Saya katakan tadi di Halmahera Utara sudah 10 tahun tidak jadi-jadi, tidak ada suplai listriknya. Sementara banyak perusahaan-perusahaan di bidang mineral ini yang belum juga membangun smelter, karena memang membangun smelter dan pabrik di hilirnya yang memanfaatkan output smelter itu butuh dana besar. Ya, nah justru kalau Pertamina kembali ke hitohnya sesuai dengan pasal 33 UUD 45 mencabut undang-undang migas cawe-cawe IMF ini, maka Pertamina kembali memegang kuasa pertambangan sehingga ya dengan begitu gampang nanti pemerintah itu ya mensukseskan hilirisasi ini dengan meniru, sekali lagi meniru hilirisasi yang sudah dilakukan oleh Pertamina dan sukses besar. Apa itu hilirisasi Pertamina? Hilirisasi Pertamina itu adalah tahun-tahun 70-an. Cadangan gas besar ditemukan di Aceh, di Kalimantan Timur. Cadangan besar gas ini hilir oleh Pertamina, dikembangkan dengan membangun pabrik LNG. Pabrik LNG itu mengolah gas menjadi LNG. Ini adalah hilirisasi di migas. Karena cadangan gas besar itu ya yang ditemukan oleh perusahaan minyak di sektor hulu oleh Pertamina yang punya hak kewajiban mengembangkan gas ini, ya, oleh Pertamina dibangun pabrik LNG yang butuh dana besar dan butuh teknologi. Tolong catat, hilirisasi ini butuh dana besar dan teknologi, dan itu sudah dipraktekkan di Pertamina. Cadangan gas di Arun dibangun pabrik LNG tanpa menggunakan uang APBN, nol uang APBN. Catat ini, terutama Bapak-Bapak Menteri dan Bapak Presiden, bahwa Pertamina sudah berhasil melakukan hilirisasi sektor migas, khususnya gas, dengan tanpa pakai dana APBN alias 0 rupiah. Kenapa bisa pakai
Nggak pakai APBN atau APBN-nya Rp0. Kenapa bisa? Karena ini, pentingnya ini. Karena Pertamina itu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 71, undang-undang yang dicabut oleh cawe-cawenya IMF, namanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 71, Pertamina oleh negara, oleh undang-undang diberikan hak untuk mengelola migas dalam wujud kuasa pertambangan. Ya, dengan kuasa pertambangan di tangan Pertamina, semua investor asing di bidang migas itu menghormati Pertamina. Semua bank-bank internasional itu sangat respect, sangat paham bahwa di Republik Indonesia yang berhak mengembangkan migas itu namanya Pertamina. Nah, sekarang Pertamina mengembangkan gas dengan membangun pabrik LNG, ini hilir namanya. Memperoleh pinjaman uang dari bank-bank internasional tanpa kesulitan dan malah memperoleh interest rate yang rendah. Berhasil bagus yang di Aceh, LNG Arum di Aceh, pindah ke Kalimantan Timur. Di situ juga ditemukan cadangan gas gede, besar. Yang berhak mengembangkan migas di Indonesia itu Pertamina, karena dia pemegang kuasa pertambangan. Lalu oleh Pertamina diulang sukses yang di Arun, dibangun pabrik LNG di Bontang, di Badak, Kalimantan Timur, tanpa pakai APBN 1 sen pun. Tidak ada hambatan pendanaan di dalam membangun hilirisasi di sektor migas. Tolong catat, saya ulang. Tidak dibutuhkan tidak dibutuhkan dana APBN sekalipun untuk mengembangkan hilirisasi di sektor migas, dan berhasil luar biasa. 2 LNG plant menghasilkan produksi LNG, kita menjadi ekspor LNG terbesar di dunia. Itu yang benar. Nah, sekarang hilirisasi yang ingin Pak Jokowi, saya sarankan Mbok Yao ikuti cara Pertamina ini, kembalikan ke pasal 33 UUD 45 bahwa semua pertambangan minerba itu harus dikelola oleh negara lewat negara membentuk perusahaan minerba di bidang minerba, perusahaan negara. Nah, dalam konteks ini perusahaan mineral di bidang mineral dibentuk dengan undang-undang, diberikan kuasa pertambangan. Dengan modal itu dia memperoleh trust, kepercayaan dari semua investor dan dari semua bank-bank internasional. Itu kuncinya di situ. Nah, mestinya ya, daripada bikin tambah ribet Pertamina dengan mengangkat Ahok jadi dirut, kita himbau mohon kepada Bapak Presiden. Toh yang berinisiatif hilirisasi untuk SDA mineral ini sampean Bapak Presiden Jokowi. Hilirisasi itu bagus, saya dukung. Tapi tolong agar sukses ini, ikuti cara Pertamina. Hilirisasi gas di Pertamina, ikuti itu. Rp0 pakai APBN. Royoan nanti investor itu, perbankan itu akan membiayai. Ya, royoan. Asalkan dia dikelola oleh negara lewat perusahaan negara. Jadi yang pegang role itu adalah perusahaan negara. Nah, kalau tidak itu, sekarang hilirisasi di mineral ini kekurangan dana, kekurangan biaya, baik untuk membangun smelternya maupun pabrik yang mengolah output smelter itu dihilir. Itu memang biaya besar, butuh teknologi. Akhirnya dalam rangka hilirisasi bidang nikel, mohon maaf, yang diundang investor dari Cina. Dari Cina untuk hilirisasi di nikel. Lalu diberikan kemudahan yang begitu besar. Ya, ini ada ahlinya yang mengerti kenapa negara begitu berbaik hati ke perusahaan Cina ini untuk hilirisasi di hilir nikel. Itu yang salah. Ya, nggak perlu, karena itu dasarnya karena kita itu merasa kekurangan dana, nggak ngerti teknologi, lalu serahkan saja kepada perusahaan Cina. Itu akhirnya nanti minta tolong kalau ada data dari Departemen Keuangan, berapa keuntungan bersih mereka bandingkan dengan yang disetorkan negara. Pasti lebih gede keuntungannya mereka itu. Nah, itu yang tidak kita kendaki. Jadi, hilirisasi di sektor sumber daya alam harus diawali dengan rubah dulu pengelolaannya sesuai dengan pasal 33, di mana ini harus dikelola oleh negara sumber daya alam ini dengan membentuk perusahaan negara lewat undang-undang.
Nah, investor itu kita hormati luar biasa, dikasih kemudahan. Siapapun investor dari Cina, dari Jepang, dari mana kita undang, dikasih kemudahan malah. Tapi yang berperan mengatur itu kita sendiri lewat perusahaan negara yang dibentuk dan undang-undang itu yang mengatur. Ya mereka investor. Lalu apa? Kalau sudah ada perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan di bidang mineral, itu dia apa sudah jadi separuh jadi hilirisasi ini yang akan memperoleh apa pendanaan gampang ya karena dia punya hak konstitusional untuk mengembangkan mineral yang ada di perut. Hanya dia yang berhak berdasarkan undang-undang, makanya dia dihormati, dipercaya sama semua perbankan. Ya, ini pengalaman Pertamina ini harus diadop, ya, nggak usah jauh-jauh, ya, nggak usah apa namanya alasan kurang dana, kurang teknologi lalu memberikan kesempatan kepada pihak lain secara berlebihan sehingga yang memperoleh keuntungan besar mereka. Salah itu, nggak melanggar konstitusi pasal 33 itu. Jadi saya himbau, ya, saya dukung penuh apa namanya hilirisasi ini. Cuma saya sarankan segera keluarkan apa namanya peraturan, syukur-syukur undang-undang minerba, ya undang-undang minerba yang paling baru tahun 2020 itu dikoreksi. Jangan lagi menggunakan model konsesi izin usaha pertambangan. Itu zaman kolonial punya. Pakai sistem pasal 33, pakai kontrak bagi hasil. Kontrak antara negara yang diwakili oleh perusahaan negara yang diberikan kuasa pertambangan oleh undang-undang dengan investor manapun. Mereka berkontrak secara B2B. Pemerintah tidak usah ikut campur. Biar gampang. Ya, ini bukan pekerjaan Menteri SDM. Menteri SDM itu yang bikin hancur industri migas itu karena Menteri SDM itu memegang kuasa pertambangan menurut cawe-cawenya IMF lewat Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001 yang bikin hancur migas itu. Menteri di seluruh dunia tidak bisa menambang, tidak bisa secara langsung apa nama jual beli migas, tidak bisa secara langsung ngebor, tidak bisa. Yang bisa itu perusahaan karena ini milik negara, perusahaan negara yang dibentuk dan undang-undang. Itu satu-satunya cara ya untuk bisa mempercepat kemakmuran kita dengan memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki ini yang besar dan beragam ini. Kebijakannya sudah benar, Pak Jokowi sudah benar itu hilirisasi ini, sehingga kita menolak cawe-cawe dari apa namanya dari IMF agar Indonesia mencabut larangan ekspor biji nikel atau biji apa namanya mineral itu nggak usah, tetap dilarang oleh nanti Indonesia itu terus kita larang untuk segera dibangun industri hilirnya ya. Nah ini kalau Ahok yang jadi dirut Pertamina apa ngerti masalah ini? Nggak ngerti. Jadi tolong sekali lagi, mari kita nggak usah malu-malu, pakailah yang benar menurut konstitusi. Itu berasal dari manapun, nggak usah malu, adopsi itu. Ya, ini masih ada waktu. Ya, jadi nanti investor di bidang mineral diuntungkan, mereka happy. Sebagaimana investor migas, waktu Pertamina membangun pabrik LNG, gampang menggunakan dana APBN, memperoleh pinjaman yang dengan bunga murah dari perbankan internasional, itu juga membuat happy investor migas waktu itu. Nah, kalau ini juga akan membuat happy investor mineral. Baik investor dalam negeri itu maupun investor asing, mereka cari pendanaan yang besar. Karena nanti ada perusahaan negara yang berhak untuk itu menurut undang-undang akan memperoleh trust, kepercayaan yang tinggi. Sehingga kalau hanya sekian triliun miliar dolar, gampang itu. Nah, masalahnya kita punya sumber daya mineral yang luar biasa besar. Nikel, bauksit, timah, koper dan seterusnya. Itu luar biasa nilainya dan direbut oleh semua bangsa di dunia itu. Ya, diincer. Nah, kita punya tambang yang diincer sama negara lain kok dikelolanya begitu, pakai izin usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan itu sejak wewenang izin IUP di tangan bupati, mohon maaf, tidak semua bupati. Hancur itu karena IUP itu menjadi sumber mencari cuan oleh oknum-oknum bupati.
2000-an 20.000 lebih IUP itu tumpang tindih atas suatu wilayah pertambangan. Itu rusaknya di situ, kok tidak belajar dari fakta kerusakan itu. 2000 lebih tumpah tambang mineral dan batu bara itu ilegal, tidak sah, melanggar undang-undang, tidak punya IUP, ya. Itu yang terjadi karena IUP itu dijadikan sumber cuan untuk oknum bupati, oknum gubernur, dan oknum ESDM. Dijadikan cuan itu alat untuk cari cuan. Jadi hapus IUP, hapus sistem kolonial, kembali ke menggunakan konsep Bung Hatta pasal 33. UUD 45 itu dikuasai negara, itu harta di perut bumi itu. Cara dikuasai negara, saya ulang, negara membentuk perusahaan negara untuk mengelola dengan undang-undang. Ya, itu perusahaan negara khusus. Ya, dibentuk dengan undang-undang, bukan diserahkan kepada siapa yang memegang IUP. IUP-nya dia peroleh dengan kas cuan ke oknum bupati, sebagian yang tidak semua. IUP diperoleh karena dia beli dari IUP yang diperoleh oleh oknum tertentu dari Pak Bupati. Itu yang terjadi. Apa nggak tahu ini fakta ini? Saya usulkan solusinya. Kembali ke pasal 33, pakai model pasal 33, negara yang menguasai itu, negara yang mengelola semua SDA itu dengan membentuk perusahaan negara lewat undang-undang, diberikan kuasa pertambangan. Lalu investor manapun kita hormati, kita permudah. Dan kita jamin mereka dapat untung sesuai dengan kontrak bagi hasil. Setelah cost recovery, semua biaya yang mereka keluarkan kita bayar kembali. Jadi mereka pasti untung kalau kontrak bagi hasil ini. Ya, dan negara akan berlipat penerimaan APBN. Ya. Jadi konteks ini saya tidak setuju Ahok menjadi dirut perjuangan. Kecuali Ahok minta kepada Presiden Jokowi untuk keluarkan Perpu mencabut Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 untuk mensukseskan hilirisasi, salah satu agenda yang bisa mempercepat kemakmuran bangsa ini. Terima kasih.